Mari bergerak bersama guru penggerak menebar manfaat. Perkenalkan, kami CGP Angkatan 11 dari Kabupaten Blitar akan menyampaikan coaching untuk supervisi akademik yang akan diperankan mulai dari supervisor, coach, dan coachee. Yang pertama adalah Saya Vina Kristanti dari UPTSD Negeri Bumirjo 2, Kecamatan Kesamben, Kabupaten Blitar. saya Herma Firman Lindung Pramudia dari UPTSD Minino 4, Kecamatan Wonoderso. Saya Fatima dari UPTSD Negeri Panggurejo 07, Kabupaten Blitar. Selamat menyaksikan. Bergerak, lekas bergerak dan selalu menggerakkan. Assalamualaikum Pak Edman, Ya, waalaikumsalam Bu. selamat pagi. Pagi. Alhamdulillah, bagaimana kabarnya hari ini Pak Edman? Alhamdulillah baik Bu. Oke, hari ini kita ada jadwal coaching dan jadwal supervisi ya Pak Nggih, hari Ya, ini. benar sekali. Sebelum memulai proses coaching di sini saya ingin karena saya berperan sebagai supervisor di sini, sebelumnya saya akan menyampaikan terlebih dahulu terkait dengan rubrik penilaian yang akan saya gunakan nanti untuk sebagai observer untuk depannya Pak. Jadi harus mengetahui. Nah, untuk rubrik penilaian yang akan menjadi acuan saya nanti, saya harapkan dalam proses percakapan coaching Bapak nanti itu sudah memiliki prinsip dari seorang coach, ya Pak. Prinsipnya itu ya seperti kita ketahui bersama, yaitu kemitraan, kemudian ada proses kreatif dan juga memaksimalkan potensi, seperti itu. Kemudian tentunya juga Bapak harus memiliki kompetensi inti, ya Pak, ya. Kompetensi inti dari coaching yang meliputi presence, yang dilakukan di situ Bapak juga harus bisa mendengarkan aktif di situ dan kemudian mengajukan pertanyaan berbobot tentunya dengan teknik rasa. Nah, selain itu saya juga berharap nanti Bapak dalam proses coaching itu juga menggunakan alur tirta, ya Pak, ya, tujuan, identifikasi masalah, kemudian rencana aksi dan juga tanggung jawab apa di situ yang akan dilakukan oleh coaching. Nah, itu rubrik penilaian yang akan saya jadikan acuan ya Pak dalam mengamati proses coaching Bapak nanti. Bagaimana, bisa dipahami ya Pak? Bisa. Ya, alhamdulillah. Nah, baik Bapak Edma, begitu kalau begitu selanjutnya sebelum dimulai proses coaching, ini saya ada beberapa pertanyaan nih Pak yang akan saya tanyakan terlebih dahulu. Boleh nggak Pak? Ya? Boleh Bu. Oke, baik. Nah, untuk pertanyaan pertama nih Pak, nanti tadi kan Bapak harus memiliki kompetensi inti. Ya. Nah, dari kompetensi coaching tadi itu kompetensi mana yang Bapak ingin kembangkan dalam proses percakapan nantinya? Yang pertama itu saya ingin mendengarkan aktif Bu. Jadi saya ingin mendengarkan keluh kesah atau apa masalah dari si kucing itu sendiri. Ya. Kemudian mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Oh, begitu. Ya. Bagus Jadi sekali. yang terakhir menggunakan teknik rasa. Oh, bagus sekali Pak. Nah, luar biasa sekali. Jadi memang mendengarkan aktif itu dan mengajukan pertanyaan berbobot ya Pak ya. Ya. Nah, dari dua kompetensi ini ya Pak ya, kompetensi mana itu yang lebih spesifik lagi Pak? Yang lebih spesifik lagi yang ingin Bapak kembangkan lebih mendalam. Ya. Jadi dari dua tadi, mana yang lebih Ya. utama gitu? Yang lebih utama, saya ingin mengajukan pertanyaan agar si coach itu bisa menemukan solusi dari permasalahan itu sendiri. Jadi mengembangkan potensi-potensi yang ada di dalam kunci itu sendiri. Seperti itu, Ya. sehingga bisa menggali ide-ide solusi yang seperti kreatif, itu ya Pak. Oke, bagus sekali Pak, itu luar biasa. Nah, baik, memang mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan berbobot itu kunci ya Pak ya, Ya, kunci untuk menggali banyak hal dari seorang kunci seperti itu. Nah, ini pertanyaan terakhir saya ini Pak ya, terkait dengan indikator ketercapaian dari kegiatan kucing Bapak gitu. Nah, itu indikatornya atau tolak ukur yang bagaimana ini terkait indikator ketercapaian yang ingin Bapak tuju dalam proses percakapan ini nanti. Itu indikatornya bagaimana? Karena saya itu menggunakan alur tirta Bu ya. Berarti indikatornya itu alur tirta itu sudah secara runtut dijalani semuanya. Jadi semuanya itu runtut sehingga si kucing ini berhasil atau mendapatkan solusi atas masalahnya. Ide-ide yang kreatif dari kucing ini muncul sehingga dapat memecahkan masalah dengan solusi yang kucing itu sendiri berikan. Seperti itu. Jadi berarti ya baik. Jadi dari indikator keberhasilannya menerapkan alur tirta Iya, tadi ya Pak ya. Oke, dan semoga dari indikator yang Bapak sampaikan tadi
diskusi terkait prosesnya, meliputi alur tirta, kemudian ide-ide solusi dari Koci bisa tersampaikan dengan sangat maksimal ya Pak ya, semoga bisa dengan maksimal. Nah, semoga bisa tercapai dalam proses percakapan Bapak nanti. Nah, hanya itu Bapak yang ingin saya tanyakan. Nah, selebihnya setelah ini monggo nanti bisa Bapak lakukan proses coaching dengan Koci. Nanti bisa mulai percakapan dengan kucingnya, dan saya berharap semoga nanti bisa berjalan dengan lancar ya Pak ya, tentunya dengan indikator keberhasilannya juga tercapai semuanya seperti itu. Ya, sudah siap Bapak ya untuk kucingnya? Ya. Monggo bisa silakan dimulai untuk proses kucingnya Bapak. Ya. Ya, silakan Bu. Masuk. Terima kasih Pak Irfan. Sama-sama. Ya, bagaimana Bu? Kemarin kan saya lihat Ibu agak murung atau kayaknya banyak masalah. Nah, makanya Ibu menemui saya kan. Nah, itu. Nah, kemudian Ibu ingin bercerita apa, atau ingin menceritakan, atau sharing apa, ingin sharing-sharing dengan saya apa? Bisa diceritakan Bu? Iya begini Pak Hikmah, saya kemarin itu lesu, sedih karena saya itu lagi bingung Pak, lagi galau karena murid saya itu ketika saya beri tugas dia tidak mau mengerjakan, padahal saya sudah membuat LKPD yang sangat menarik ya Pak ya. Jadi murid saya itu tetap tidak mau mengerjakan tugas yang saya berikan, dia malah asik main sendiri Pak. Itu. Ya, kalau seperti itu Ibu sudah menjalani atau melaksanakan itu sudah lama, atau anak-anak itu seperti itu sudah lama, atau baru saja? Biasa sudah lama, cuma dengan beberapa kali kegiatan pembelajaran. Nah, anak itu dia ada kegiatan yang dia sukai Pak. Dia itu suka melakukan sesuatu. Dari kegiatan yang saya amati pembelajaran kan ada beberapa metode dan variasi yang sudah saya lakukan. Nah, ketika saya amati itu ternyata dia suka dengan melakukan sesuatu. Jadi apakah nanti dia itu kalau diberikan tugas dengan tugas yang mengaitkan dia mengerjakan sesuatu, apakah dia nanti akan tertarik seperti itu ya Pak? Ya, begini Bu, menurut Bu Gusnul adanya itu tadi anak yang kurang aktif atau kurang senang dengan belajar. Tadi pertama anaknya suka dari beberapa atau sebagian dari materi atau tekniknya. Nah, kalau begitu Bu Gusnul sudahkah menggunakan teknik yang tepat untuk mengajar, atau kreativitasnya Bu Gusnul dalam mengajar apakah sudah diterapkan atau sudah dikembangkan seperti itu? Sepertinya sudah. Saya biasanya menggunakan video, terkadang juga menggunakan gambar-gambar, terkadang juga melakukan sesuatu seperti itu. Tapi itu masih secara klasikal Pak. Jadi kalau video semuanya nanti video, terus kalau dengan gambar ya semua satu kelas itu dengan gambar. Terus kalau melakukan sesuatu itu semuanya sama saya ratakan. Iya seperti itu. Dari permasalahan Gusnul itu, apakah ada aksi atau tindak lanjut dari Gusnul untuk menemukan solusi dari permasalahan Gusnul itu? Coba kalau memang ada, bisa Gusnul ceritakan, siapa tahu saya mendapatkan solusi atau bisa menambahkan dari aksi yang akan Gusnul laksanakan. Apa mungkin dengan pembelajaran berdiferensiasi ya Pak ya? Dengan membagi tugasnya atau membagi cara penyampaian materinya, misalnya anak yang bergaya belajar auditori nanti dengan video, terus lalu anak yang suka visual itu dengan gambar-gambar, dan anak yang suka mengerjakan sesuatu itu nanti dengan gaya kinestetik atau tugasnya itu mengerjakan itu Pak. Intinya anak melakukan sesuatu seperti itu. Ya, menurut saya itu bagus Bu, sudah kreatif, sudah punya motivasi untuk merubah anak atau menggunakan pembelajaran yang berdiferensiasi, dan Bu Gusnul sudah tahu ya untuk berdiferensiasi itu caranya bagaimana, sudah mengetahui ya? Ya, setahu saya itu saya kelompokkan dulu Pak. Berdasarkan minatnya, kesiapan belajarnya. Kalau kesiapan belajar nanti kan dengan asesmen diagnostik, lalu dengan minatnya anak ini dari pengamatan kegiatan pembelajaran itu, oh anak ini ternyata mampunya di auditori itu penyampaiannya dia lebih paham. Anak yang saya kelompokkan ini dalam kegiatan pembelajaran, oh dia sukanya dengan gambar-gambar dan dengan ditambahi penjelasan sebagian dari guru. Terus ada anak yang
dia khusus memang perlu bimbingan atau perhatian khusus dari gurunya agar dia mau melakukan sesuatu dan mampu melakukan sesuatu seperti itu. Ya, bagus Bu untuk apa itu rencananya bagus untuk menggunakan pembelajaran yang berdiferensiasi. Bu juga sudah mengetahui berdiferensiasi bagaimana dan cara penerapannya sudah mengetahui. Nah, begini Bu, jika seorang anak itu contohnya menggunakan berdiferensiasi Bu ya tadi, Iya. dia satu anak itu suka dengan gambar atau dia bisanya dengan menggunakan gambar, tetapi di lain pihak dia itu juga ingin marry, kalau bahasa Jawa marry atau Iya. melek dengan teman yang menggunakan video. Nah, jika ada menemui masalah seperti itu, apa yang akan Bugusnul lakukan? Apakah mungkin dengan itu nanti tugas kelompok ya Pak ya, jadi anak itu nanti kayak digabungkan antara pertamanya pakai pengelompokan dulu. Ya. Nah, baru nanti tugasnya itu berdasarkan dia inginnya apa. Itu bagaimana? Bisa nggak Pak ya? Kalau menurut Bugusnul kalau seperti itu, apakah pembelajaran berdiferensiasinya itu sudah bisa masuk atau sudah memenuhi targetnya untuk pembelajaran berdiferensiasi itu sendiri kalau digunakan seperti itu Bu? Berdiferensiasi penyampaiannya Pak, prosesnya. Apakah Jadi sudah? nggak berdiferensiasi ya Pak nanti? Itu menurut Bugusnul itu berdiferensiasi atau bukan? Kalau berdiferensiasi Ya. itu kan berdasar kemampuannya Ya, dan minatnya juga minat itu. benar. Iya. Ya, berarti kalau dikelompokkan terus berdasarkan minat tadi berarti sudah masuk ke berdiferensiasi Bu ya. Iya. Berarti sudah masuk. Nah, kalau tadi anak yang biasanya pakai gambar tiba-tiba kok inginnya video, berarti kan dikelompokkan juga berdasarkan minat. Berarti kan juga, Iya. Bugusnul sudah melaksanakan targetnya untuk berdiferensiasi itu sendiri. Dia dikelompokkan berdasarkan minat itu sendiri Bu ya. Oh, Nah, iya. jadi itu sudah bagus, sudah mengikuti alurnya, sudah sesuai dengan cara atau kegiatan yang akan Ibu Gusnul lakukan dengan cara berdiferensiasi. Nah, terus kemudian Bu Gusnul lakukan itu kira-kira kapan? Mulai kapan akan dilakukan seperti itu? Rencana saya untuk pembelajaran kedepannya Pak, maksudnya Ya. pembelajaran yang akan datang itu akan saya buat modul ajarnya. Jadi saya sesuaikan materinya apa, Ya. terus berarti saya persiapkan bahan-bahannya, mulai membuat LKPD, terus menyiapkan video yang memang sesuai dengan materinya, terus LKPD itu nanti juga saya buat khusus misalnya untuk yang audio visual itu nanti ya. kan ada instruksinya kan berbeda Pak dari Ya, tiga benar. itu. Lalu nanti dari yang visual itu instruksinya seperti apa, dan yang kinestetik nanti itu seperti apa. Berarti rencana Bu Gusnul dalam waktu dekat ini segera membuat modul yang berdiferensiasi, disesuaikan dengan dia audiovisual atau tadi yang kinestetik atau yang lain tadi ya Bu ya. Iya. Nah, dengan begitu Gusnul akan segera melaksanakan itu. Nah, Bu Gusnul seandainya di tengah-tengah perjalanan atau di saat Bu Gusnul melakukan aksi itu sendiri ada gangguan ya, contohnya anaknya dia itu inginnya audiovisual ya tadi, inginnya Iya. audiovisual, ternyata di tengah-tengah dia itu sreknya karena memang awalnya dia bisanya lihat gambar saja, Iya. cuma visual saja, tapi karena ikut Temannya, keinginannya ingin iya. ikut temannya, dia itu mengarahnya ke audiovisual. Nah, di tengah-tengah anak ini tidak bisa, tetapi dengan mengamati kelompok lain yang menggunakan visual, anak ini bisa. Nah, langkah apa yang Bu Gusnul akan lakukan atau intinya modulnya untuk mengatasi itu bisa ditambahkan itu. Nah, langkahnya seperti apa Bu? Jadi biar nanti di saat di tengah jalan jika ada masalah Bu Gusnul juga bisa mengatasi. Mungkin dengan selain gambar, mungkin dari video, materi video itu ya Pak ya. Ya. Itu nanti saya bikin dimasukkan juga dalam LKPD. Jadi selain menyimak video juga nanti ada yang bisa dibaca anak. Jadi kan anak juga lebih paham Pak. Kalau misalnya dia itu sebenarnya pengen melihat video. Nah, tapi karena dengan melihat video dia mungkin belum paham ya Pak kadang. Nah, di situ nanti ada LKPD-nya itu saya tambahi dari materi yang video itu. Jadi selain hanya gambar-gambar, tapi dia ada tambahan materi jika ingin menambah pengetahuannya dari
video tadi itu dari LKPD yang ditambah bacaan itu tadi atau materinya itu bisa kan Pak? Bisa Bu, sangat bagus sekali ya, Bu Kusnul sangat kreatif ya. Sudah bagus sekali, rencananya sudah bagus. Tindak lanjut untuk jika ada masalah di tengahnya ya Bu Kusnul juga sudah mempersiapkannya seperti itu dan akan segera dilaksanakan Bu ya. Berarti kan anak-anak akan segera memiliki gambaran baru atau cara pembelajaran baru dengan berdiferensiasi sehingga anak-anak bisa belajar dengan minatnya masing-masing Bu ya. Sehingga pembelajaran bisa berjalan dan anak-anak bisa menerima pembelajaran yang Bu Kusnul berikan. Nah, untuk itu kalau ini sudah berjalan dengan baik, tanggung jawab apa yang Bu Kusnul akan lakukan demi terlaksananya aksi-aksi Bu Kusnul yang sudah bagus seperti ini? Sebagai bentuk tanggung jawab saya akan lakukan secara konsisten ya Pak ya. Terus nanti saya juga rencananya akan berkolaborasi dengan rekan sejawat yang juga pernah melakukan pembelajaran berdiferensiasi. Jadi kan kita bisa saling berbagi nih ya Pak ya. Misalnya pembelajaran dia berdiferensiasi itu berhasil, apa saja sih yang pernah dilakukan dia, terus apa yang harus dihindari, terus nanti pembelajaran seperti apa yang sudah saya lakukan, mana yang sudah bagus dan mana yang harus saya hilangkan. Maksudnya jadi kita berkolaborasi ya. Jadi mana yang baik itu nanti ini bisa saya terapkan berikutnya di pembelajaran berikutnya ya. Tanggung jawab tadi meneruskan atau melanjutkan pembelajaran jika ini dirasa berhasil, dilanjutkan terus dengan cara berkolaborasi dengan teman. Nah, menurut saya itu sudah baik. Khusus sudah prinsip-prinsip seorang guru juga sudah diterapkan mulai dari berkolaborasi dengan teman Bu ya. Saling bertukar pikiran, pendapat agar menemukan jalan terbaik untuk mencapai keberhasilan anak itu sendiri. Sudah kalau saya pribadi, Bu Kusnul sudah kreatif, sudah saling kolaborasi dengan teman itu ya. Nah, jadi kolaborasi sudah mendapatkannya, kemudian untuk pemecahan masalahnya sudah bagus, bisa ditingkatkan lagi untuk pembelajaran di kelas dengan menggunakan berdiferensiasi. Nah, di situ Bu Kusnul dapat menyimpulkan dari kita tadi untuk perjalanan atau aksi sampai tanggal tadi bisa disimpulkan Bu Kusnul seperti apa tadi ya. Jadi biar kita sama-sama paham untuk kesimpulan dari aksi yang akan Bu Kusnul lakukan. Ya dari pembicaraan kita tadi itu saya kan punya masalah, murid saya itu tidak mau mengerjakan tugas walaupun sudah saya buatkan LKPD yang menarik ya Pak ya. Dan kegiatan pembelajaran saya sebelumnya itu sama rata. Misalnya anak yang suka video nanti satu kelas di pelajaran tentang menggunakan video cara penyampaiannya. Lalu yang suka gambar itu nanti satu kelas saya sama ratakan. Terus kalau yang kinestetik juga sama. Ternyata setelah penggunaan diferensiasi itu sepertinya akan lebih berguna karena berdasarkan minatnya anak nanti akan lebih tertarik dengan tugas-tugasnya atau materi yang akan diberikan. Punya tanggung jawab sebenarnya. Iya. Jadi mungkin nanti kalau itu diterapkan anak-anak bisa mengerjakan tugas dan mau mengerjakan tugas. Saya rasa seperti itu. Benar sekali. Nah, dan itu akan aksinya akan segera dilaksanakan dan kolaborasi dengan teman itu Bu ya. Nah, itu sudah saya anggap sudah bagus sekali. Motivasi untuk berubahnya juga sudah dapat, terus kolaborasinya dapat, aksinya juga sudah bagus akan dilaksanakan. Bu Kusnul sudah bisa menjalankan itu. Saya sangat senang sekali Bu Kusnul bisa sharing, kita dapat solusi. Bu Kusnul juga dapat memecahkan masalah sendiri. Saya hanya membantu mengarahkan Bu Kusnul bagaimana cara memecahkan masalah itu sendiri. Nah, apakah ada permasalahan lain Bu selain itu? Saya rasa sudah cukup itu. Terima kasih banyak karena dengan berbincang dengan Pak Hikmat, jadi saya mendapatkan solusi dari permasalahan saya dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang membantu saya memahami diri saya bahwa ini loh yang bisa saya kembangkan dari diri saya seperti itu. Terima kasih banyak Pak Hikmat. Ya, sama-sama Bu. Itu lanjutkan, tetap semangat, jangan lupa untuk bahagia Bu ya, karena bahagia itu akan membuat kita merasa senang dalam mengajari anak itu. Insya Allah akan berhasil dan sukses di kemudian hari. Tetap semangat Bu. Iya, terima kasih banyak Pak Hikmat. Kalau memang sudah Bu Kusnul bisa
kembali. Iya, terima kasih Pak Herman. Saya permisi dulu. Iya. Oke. Baik Pak Herman, tadi saya sudah mengamati proses kucing yang Bapak lakukan bersama Kuci ya Pak ya. Terkait dengan proses kucingnya tadi, saya di sini memiliki beberapa catatan ya Pak ya. Nah, tapi sebelum saya sampaikan, ini saya ingin menanyakan beberapa hal terlebih dahulu ya Pak ya. Nah, untuk pertanyaan yang pertama ini, tadi apa yang sudah Bapak lakukan saat melakukan kucing dan apa yang sudah menjadi indikator ketercapaian dari proses kucing yang Bapak lakukan tadi? Ya, saya menerapkan proses kucing itu memiliki kemitraan Bu ya, kemudian kreatif dari si kucing itu sendiri, kemudian bisa saya mencoba memaksimalkan potensi yang ada dalam kucing itu sendiri untuk memecahkan atau mencari solusi dari permasalahan kucing itu sendiri. Seperti itu Bu. Oke, jadi memang yang Bapak sampaikan itu memang sudah sesuai dengan catatan saya di sini ya. Memang tadi di catatan saya ini Bapak memang sudah memberikan sebuah prinsip, sebuah kemitraan ya, sebagai kemitraan. Nah, itu terbukti Bapak tadi ketika berbincang dengan kucing itu merasa setara, jadi tidak ada perbedaan strata, dan kemudian Bapak juga sudah melakukan yang namanya prinsip kreatif di situ, di mana Bapak sudah berusaha menggali kreativitas dari seorang kucing untuk mengeluarkan ide-ide, mengeluarkan solusi dari terkait masalah yang dihadapinya. Nah, kemudian Bapak juga sudah tadi mengajukan pertanyaan yang berbobot. Di sini sudah saya amati tadi untuk memaksimalkan potensi dari seorang kucing ya. Kemudian juga sudah memberikan kompetensi inti supervisi Bapak tadi, dan Bapak mengharapkan tadi di depan mengharapkan ada dua kompetensi ya, tadi mendengarkan aktif dan juga mengajukan pertanyaan berbobot, dan keduanya semua sudah di sini sudah masuk dalam catatan saya. Nah, dari catatannya sudah itu tadi semuanya sudah terlaksana ya Bang ya. Nah, yang paling penting dari proses kucing tadi itu saya mencatat bahwa Bapak sudah menerapkan percakapan dengan alur tirta tadi yang utama ya Bang ya. Nah, di mana Bapak tadi sudah menerapkan namanya tujuan tadi, kemudian identifikasi masalah, kemudian rencana aksi dan tanggung jawabnya. Nah, alhamdulillah Bapak, gambaran secara umum dari catatan saya, Bapak tadi sudah melakukan proses kucing dengan sangat baik dan sangat luar biasa. Ya Pak, ini pertanyaan saya yang terakhir nih Pak. Jadi berdasarkan hasil kucing tadi nih Pak ya, saya ingin tahu kompetensi apa lagi sebenarnya yang ingin Bapak kembangkan berdasarkan proses kucing tadi. Begini Bu ya, saya ingin menjelaskan apa yang menurut saya akan saya tingkatkan dari proses ini tadi, karena saya melihat ada yang kurang memang, karena memang kucing tadi merasa seperti kayak katakan seperti kayak friend atau gimana ya, dia itu sangat tegang. Nah, saya ada teknik stop agar kucing itu bisa kembali fresh lagi, konsentrasi lagi dengan apa permasalahannya tinggal sampaikan, sehingga kita dapat mencapai tujuan bersama dengan lancar, tidak ada grogi, karena memang saya lihat tadi untuk kucing tadi itu memang agak grogi. Seharusnya saya pakai stop biar beliaunya itu bisa menahan nafas atau intinya mengefreshkan diri, lebih rileks lagi, biar kita kolaborasinya tadi biar berjalan dengan lancar, nyaman ya. Bagus sekali. Ini luar biasa tadi teknik stopnya Bapak sampaikan, mindfulness juga ya Pak ya, paling tidak kita mengambil nafas dalam hidung ya Pak ya, dan mengambil lewat hidung kemudian mengeluarkan lewat mulut, seperti itu. Nah, semoga kedepannya ini kompetensi yang ingin Bapak kembangkan itu semoga bisa tercapai, bisa dilaksanakan ya, untuk proses coaching selanjutnya. Nah, harapan saya ini untuk coaching selanjutnya alur tirta jangan sampai terlewat nih Pak ya, seperti yang tadi itu, jadi alur tirtanya tetap dilaksanakan seterusnya nih, seperti itu. Ya, terima kasih Bapak atas sebuah proses yang sangat luar biasa. Semoga untuk selanjutnya semakin bagus lagi, semakin semangat untuk proses coachingnya dan berdampak bagus untuk kedepannya ya Pak. Baik, terima kasih. Saya akhiri untuk pagi ini ya Pak ya. Dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu ya atas kehadirannya. Semoga kita menjadi bisa mengembangkan potensi ada di sekolah kita ini. Terima kasih. Saya ucapkan wassalamualaikum. Terima kasih. Selamat pagi Pak Edman. Demikian penampilan dari kelompok kami, semoga bermanfaat dan jangan lupa bahagia. Terima kasih. Mari bergerak, lekas bergerak, dan